lagi ini bohong semuanya. Vicky Prasetyo dan satu gerombolan ini dan pengacaranya selalu mau menjatuhkan saya dan merendahkan saya sebagai perempuan. Kenapa? Saya ini seorang ibu loh. Saya punya anak. Saya seorang ibu. Tangis Angel Elga seketika pecah saat dirinya dituduh berbuat serong oleh sang mantan suami Vicky Prasetyo. Angel tak menyangka jika kasus yang tengah dihadapinya kini terus bergulir dan belum memiliki titik terang. Hatinya pun semakin hancur kala Vicky Prasetyo mendatangkan seorang saksi yang digadang-gadang sebagai saksi kunci dari kasus yang tengah keduanya hadapi. Ya, mantan supir Angel Elga, Rahman, dihadirkan Vicky ke persidangan guna mengungkap kebenaran yang ia amini. Namun nyatanya kehadiran Rahman sebagai saksi dari pihak Vicky justru menimbulkan tanda tanya besar di benak Angel. Angel mengungkapkan sebuah fakta yang lebih mengejutkan mengenai sang mantan supir itu. Menurut penuturan Angel di hadapan awak media, mantan supir tersebut mulai bekerja dengannya sejak Januari 2020, sedangkan kejadian kasus penggerebekan terjadi pada tahun 2018 silam. Lantas bagaimana bisa seorang supir yang notabene belum bekerja dengan Angel bisa menuturkan kesaksian akan kejadian tahun 2018 silam dalam persidangan? Pertama kita rangkai dulu, dia mengatakan, Vicky Prasetyo mengatakan di salah satu infotainment, ini adalah saksi kunci, dia katakan ya, saksi kunci dari sebelum peristiwa kejadian dia jebak dan gerbek saya sampai saksi kunci kejadian yang dia jebak saya. Artinya kan di situ dia menggiring opini bahwa supir ini bekerja sama saya sebelum penggerbekan, yaitu tahun 2018. Bagaimana supir ini bisa mengetahui semuanya sementara supir ini kerja dengan saya tahun 2020, yaitu Januari lagi. Artinya dia sama saya cuma 3 bulan. Jadi dari mana supir ini, mantan supir saya ini bisa mengetahui kejadian pada saat itu? Sementara pihak sana dan pengacaranya mengatakan saksi kunci kejadian, sebelum kejadian dan sampai kejadian. Ini luar biasa fitnah mereka. Kalau menurut aku sih nggak ada saksi bohong ya. Dia disumpah di pengadilan, di hadapan majelis. Saya nggak pernah menciptakan itu sebuah kesaksian yang menguntungkan diri saya sendiri, tidak. Tapi lebih kepada ya memang proses pengadilannya seperti itu. Terus saat diperiksa di dalam pengadilan, dihadirkan, diberikan keterangannya, itu kan disumpah. Dan dia menceritakan apa adanya terjadi gitu loh. Driver itu kan ikut kita hampir 24 jam, pasti akan tahu semua segala macam apapun gitu loh. Atas tuduhan bohong ini pula lah Angel dan kuasa hukumnya merasa ada sebuah rekayasa yang telah diatur sebelumnya. Namun tak ingin tuduhan ini menjatuhkan namanya, Vicky Prasetyo pun berujar jika dirinya tak membayar uang sepeser pun agar mantan supir bersaksi di persidangan. Bahkan dirinya menambahkan jika Rahman dengan sukarela menawarkan diri sebagai saksi yang memang mengetahui segala kebenarannya. Kejadian 2018 nih. Supir bekerja dengan saya 2020. Gimana? Ada di situ tuh bagaimana? Makanya saya buka nalarnya, logikanya. Kalau ada, menurut mereka nih mungkin saya yang salah. Kalau memang ada, harusnya ada di BAP pada saat kepolisian. Ini kan nggak ada di BAP saya dan nggak ada BAP-nya pihak sana. Berarti kan orang ini sudah disetting, muncul nih. Enggak lah, itu sih nggak ada sih kayak ke situ gitu loh. Itu mah terlalu membuat sesuatu gitu loh, atau apapun. Masa saksi sampai kalau andai kata diuangkan semurah itu gitu loh. Orang memberikan kesaksian yang besar gitu loh, enggak lah. Mereka dia sendiri karena dia bilang gajinya nggak dibayar. Gitu, aku sih cuma ya kasihan aja gitu kan. Membantu apa dalam arti mendengarkan ceritanya gitu. Awalnya juga dia yang DM saya, supirnya, drivernya itu gitu menceritakan. Enggak, saya nggak minta kayak begitu. Inisiatif dia aja. Saya yang tahu ceritanya itu seperti apa, kebenaran seperti apa ya ditunjukin sama dia gitu loh.
Bukan tanpa alasan bagi Angel Lelga untuk berani melawan Vicky Prasetyo di pengadilan. Pasalnya semua tuduhan Vicky akan dirinya yang pernah berbuat serong sama sekali tidak benar adanya. Bahkan Angel mengungkapkan jika dirinya pernah diancam akan dijatuhkan oleh Vicky jika tak mau menerimanya sebagai suaminya. Sebenarnya siapapun yang datang ke rumah saya, tamu saya, kenapa yang mereka sebutkan hanya laki-laki? Sementara tamu saya ada ibu-ibu, ada perempuan, ada mbak-mbak, semua. Kenapa dia sebutkan hanya laki-laki? Karena tujuan dia dari awal cuma satu. Begitu saya menceraikan mereka, saya mengusir mereka, mereka inginkan adalah saya ini perempuan yang terendah yang mereka ingin ciptakan. Supaya karena sesuai dengan ancaman dia dari awal kan saya sudah katakan, jika kamu tidak mau menerima saya sebagai suami, saya akan jatuhkan kamu Angel. Supaya orang lain tidak bisa mau dengan kamu dan kamu tidak bisa dekat sama laki-laki lain. Bagi seorang Angel Lelga, masalah yang kini dihadapinya sangat membuatnya kecewa. Sebagai seorang ibu, perempuan 36 tahun ini amat khawatir dengan apa yang akan dipikirkan sang anak ketika mendengar kabar mengenai permasalahan yang tengah dihadapinya. Vicky Prasetyo dan satu gerombolan ini dan pengacaranya selalu mau menjatuhkan saya dan merendahkan saya sebagai perempuan. Kenapa? Saya ini seorang ibu loh. Saya punya anak. Saya seorang ibu. Kalau berita terus ditayangkan dan menjatuhkan saya, mengatakan saya bawa laki-laki keluar masuk di rumah saya, bagaimana perasaan anak saya? Anak saya sudah mulai besar, perempuan. Dari supir aja dia bisa merangkai semua cerita ini. Berarti cerita sesungguhnya semuanya itu kan bohong. Dari mana supir bisa tahu kejadian itu?